Halo, assalamualaikum semua, balik lagi dengan saya Arif. Pada kesempatan video kali ini saya mau unboxing satu buah jam tangan G-SHOCK seri terbaru. Ini adalah GMA S140 Strip 2 ADR. Nah, seperti apa jamnya? Langsung aja kita ke paket penjualan. Di paket penjualan kita mendapatkan box berwarna grey atau abu ya, dengan logo G-SHOCK berwarna putih dan backgroundnya warna hitam. Lalu ada keterangan shock resist, water resist 20 bar, G-SHOCK dari 1983. Di bagian depan kita melihat ada tulisan G-SHOCK lagi. Samping kiri kanan polos, tidak ada keterangan apa-apa. Di bagian belakang ada keterangan jamnya, GMA S140 Strip 2 ADR dengan nomor modulnya 5613. Di bagian bawah kita melihat ada stiker Casio diimpor oleh PT FJB Lifestyle. Nah, pastikan barang yang kalian beli ada stiker ininya ya, untuk memastikan barang yang kalian beli adalah original. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di bagian dalam kita mendapatkan kartu garansi PT Gilang Agung Persada 2 tahun. Lalu ada kartu garansi internasional. Lalu ada buku panduan dengan nomor modul 5612 atau 5613. Boxnya terbagi dua bagian, bagian atas untuk kelengkapan jamnya dan bagian bawah untuk jam tangannya itu sendiri. Nah, ini box bagian dalam. Kita mendapatkan box kaleng. Warnanya kurang lebih sama, dengan keterangan juga kurang lebih sama dengan box bagian luar. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia jamnya. Mantap ya. Jamnya berwarna Tosca kombinasi dengan warna biru dongker atau biru nepi ya. Mantap. Untuk strap dan bezelnya ini berbahan resin. Untuk buckle-nya sudah stainless steel, penguncinya 1 pin dengan keterangan di sini Casio Thailand. Untuk backcase-nya sendiri di sini ada keterangan GMA S140, nomor modulnya 5613, Casio Thailand. Antar mukanya sangat keren. Ini kayak speedometer mobil ya. Emang jam tangan ini diperuntukkan untuk kalian yang suka mencatatkan kecepatan. Di bagian atas kita melihat di sini ada G-SHOCK, di bagian bawah ada protection, lalu ada tombol adjust, mode, forward sama reverse. Nah, untuk setting jam tangan ini pastikan kalian kalibrasi dulu ya sebelum setting jam tangannya. Untuk cara mengkalibrasinya, silahkan tekan tombol forward di sini sampai tulisannya H-set. Nah, seperti ini. Pastikan untuk sub 1 itu sudah pas ya. Sini kalian bisa lihat arah jarumnya ke atas pas lurus dengan garis ya. Nah, kalau misalkannya kurang pas, kalian bisa setting dengan tombol bawah ini, seperti ini. Nah, jam tangan ini hanya bisa muter satu arah, jadi kalau misalkan terlewat, kalian harus mengulangnya lagi. Silahkan kalian paskan sampai benar-benar lurus. Nah, seperti ini ya, sudah lurus. Lalu tekan mode untuk sub 2. Nah, sub 2 ini untuk jarum yang ini ya. Misalkan jarumnya jika tidak pas, kalian bisa atur ini untuk ke arah kiri dan ini untuk ke arah kanan. Nah, untuk pelan-pelan kalian bisa pencetnya satu kali ya, seperti ini, sampai jarum jamnya lurus persis ke angka 12. Nah, ini kalian sudah berhasil untuk mengkalibrasi jamnya. Jika sudah, silahkan tekan tombol adjust saja 1 kali. Ini akan kembali ke home time seperti ini ya. Jika sudah dikalibrasi, silahkan atur jamnya. Untuk mengatur jamnya, silahkan tekan tombol adjust saja di sini sampai angka kotanya berkedip ya. Setelah angka kotanya berkedip, silahkan dipilih. Ini untuk menambah dan ini untuk mengurangi. Nah, untuk Indonesia bagian barat, silahkan pilih kota Bangkok ya, karena zona waktunya kurang lebih sama dengan Bangkok. Setelah kota, kita disuruh untuk memilih ini DST-nya mau di-on-kan atau di-off-kan. Kita off-kan aja. Dari DST kita ke format jamnya, ini format 12. Kalian juga bisa merubahnya ke format 24. Oke, dari format jam kita pindah lagi ke detik. Untuk detiknya bisa di reset dengan tombol kanan bawah ini ya. Nah, ini detiknya kita lewatkan aja.
Ini kita masuk ke jam. Sekarang adalah jam 10, sudah benar ya. Lewat ini 17, 18, 19. Berarti sudah benar ya, jam 10 lewat 19. Nah, dari menit kita pindahkan. Ini kita masuk ke tahun 2020, sudah oke. Bulan 3, oke. Tanggal 25, oke. Berarti ini sudah benar semua ya. Nah, kita masuk lagi ke lighting. Ini lighting ini untuk lama lampu menyala. Di sini LT-nya 1, kalian juga bisa tambahkan dengan jadi 3 second. Kita pergunakan 1 second aja ya, sudah cukup. Dari LT kita balik lagi ke nama kota, berarti kita sudah berhasil setting untuk jam tangan ini. Nah, untuk keluar dari mode setting, silahkan tekan tombol adjust saja 1 kali. Untuk jam analognya nanti akan menyesuaikan jam digital yang sudah kita setting tadi ya. Ini keren. Nah, ini fungsi kenapa harus ada kalibrasi ya, agar pas di setting digitalnya jarum jamnya tidak error atau menunjukkan angka sesuai jam digital yang sudah kita setting tadi. Untuk display digital ini juga kita bisa ganti-ganti. Di sini kita melihat tanggal dan bulan. Jika kalian ingin melihat display lainnya, tekan 1 kali. Ini jamnya ya, jam digital jam 10 lewat 21. Misalkan dipindah lagi, silahkan tekan tombol kanan bawah. Ini tanggal 25 bulan 3. Oke, itu dia tadi cara setting jam tangan GMA S140-2ADR. Nah, sekarang kita ke menu lainnya. Untuk menu sendiri kalian bisa cek di bagian tag. Dia sudah shock resist, magnet resistant, lalu 200 meter water resist, 1/100 second stopwatch, work time, countdown timer, 5 alarm, sama LED lighting. Ini cukup keren. Dia juga sudah mempunyai fitur auto lighting. Untuk menyalakan auto lighting, silahkan tekan tombol kanan atas, lalu tahan kurang lebih 3 atau 4 detik. Di sini indikator LT-nya sudah nyala ya. Ini layarnya agak hitam, jadi mungkin tidak terlalu ketara, tapi kalian bisa lihat itu warnanya lebih ke abu-abu. Kalau yang ini hitam, tandanya fitur lightingnya sudah aktif. Sekarang kita coba. Nah, seperti itu. Jadi saat jam tangan ini digerakkan kurang lebih 140 derajat, jam tangan ini akan nyala. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk mematikan fitur auto lighting juga silahkan tekan aja sampai indikator LT-nya jadi benar-benar gelap. Seperti itu. Bisa terlihat ya, indikator LT-nya gelap. Oke, sekarang kita cek fitur lainnya. Silahkan tekan tombol mode 1 kali. Di sini kita dibawa ke stopwatch. Untuk jam tangan ini stopwatchnya memiliki 2 fitur, ada split sama lap. Nah, ini berfungsi untuk mencatat kecepatan kalian. Untuk startnya bisa langsung dari sini. Ini lap pertama, kalian bisa stop. Nanti akan dicatat di sini ya. Nah, lalu untuk memulainya lagi, silahkan kalian tekan di sini. Stop lagi. Nah, itu akan dicatat lagi di sini. Kalian bisa catat di buku atau di apa untuk mencatat lapnya ya. Dan bisa dibandingkan ke lap kedua dan lap ketiga. Begitu juga dengan splitnya. Kalian bisa start dari sini, stop, dia akan langsung tercatat. Kalian bisa catat dulu atau start lagi dari sini. Nah, nanti akan tercatat juga di sini ya. Oke. Itu dia fitur dari stopwatchnya. Untuk meresetnya silahkan tekan tombol adjust saja 1 kali. Nah, di sini akan kembali ke 0. Oke, sebenarnya fiturnya ini cukup menarik dan penjelasannya akan cukup panjang. Jadi penjelasan mudahnya kurang lebih seperti itu ya. Dari menu stopwatch kita pindah lagi ke timer. Untuk timer silahkan start dari sini, stop dari sini, reset dengan tombol adjust. Ini juga bisa diatur dengan menekan tombol adjust. Kalian mau menggunakan timernya berapa menit atau berapa jam, berapa menit ya, bisa diatur. Untuk jam, ini untuk menit. Kalau sudah, silahkan tekan tombol adjust lalu start dari sini. Nah, seperti itu. Oke, itu dia dari timer. Dari timer ini kita ke work time.
Untuk war time settingnya silakan tekan tombol kanan bawah aja. Misalkan kita pilih London. Ini war time-nya London ya. Kalau kita ingin bepergian dan ingin menjadikan London sebagai home time, itu cukup mudah. Kalian silakan tekan tombol adjust sama kanan atas berbarengan ya. Jadi akan tertukar, home time-nya jadi London dan untuk war time-nya jadi Bangkok. Kalau kalian misalkan ingin kembali ke rumah atau setelah bepergian ingin kembali ke Indonesia, silahkan ditukarkan lagi. Home time-nya berubah jadi Bangkok lagi dan war time-nya berubah lagi jadi London. Kenapa pertukaran ini perlu dilakukan? Karena settingan alarm dan lain-lain itu akan mengikuti home time. Jadi kalau misalkan kalian setting alarm jam 8 pagi waktu bagian Bangkok, saat kalian ada di London, maka dia tetap akan berbunyi di jam 8 waktu Bangkok kalau home time-nya kalian tidak rubah. Nah, dengan merubah home time-nya jadi London, alarmnya akan tersetting jam 8 waktu London gitu. Paham ya? Nah, itu dia fungsi dari war time. Sekarang kita pindahkan, di sini ada alarm. Untuk alarm di sini juga memiliki beberapa alarm. Ini ada alarm 2. Lalu ada alarm 3. Ini ada jarum ya menghalangi. Alarm 4, senos, sig. Jadi dia memiliki 4 alarm dengan 1 senos dan 1 sig. Untuk mengaktifkan alarm silahkan tekan tombol adjust saja 1 kali. Bisa dilihat dari layar sini. Kalau yang aktif indikatornya lebih ke warna abu ya. Untuk off-nya juga dari sini. Semua alarm sama termasuk senos dan sig diaktifkan dari tombol adjust. Oke, dari alarm balik lagi ke home time. Berarti semua fiturnya sudah kita cek ya. Di sini ada stopwatch, ada timer, ada war time, ada alarm. Balik lagi ke home time. Nah, itu dia cara setting G-SHOCK GMA S140-2ADR dan cara menggunakan menu-menunya ya. Sekarang kita coba di tangan, tapi sebelum coba di tangan, mari kita ukur dulu diameter untuk jam tangan ini. Nah, jam tangan ini memiliki diameter 44 mm dengan ketebalan kurang lebih 15 mm. Ini ukuran pertengahan antara G-SHOCK dan Baby G. Jadi kalau G-SHOCK biasanya cenderung lebih besar dan Baby G itu cenderung lebih kecil. Nah, ini diameter tengah-tengahnya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Buat kalian yang mempunyai tangan tanggung, ini akan sangat cocok ya. Contohnya saya yang mempunyai diameter tangan hanya 15 cm. Jadi jam tangan ini akan sangat pas dan akan sangat nyaman saat dipakai, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Buat kalian juga para wanita yang ingin menggunakan G-SHOCK, karena ada beberapa wanita juga ingin menggunakan jam tangan G-SHOCK, sedangkan diameter jam tangan G-SHOCK sendiri itu cukup besar gitu, terlihat kurang nyaman lah dipakai untuk perempuan. Nah, jam tangan ini bisa jadi salah satu alternatifnya ya, G-SHOCK dengan diameter yang tidak terlalu besar. Jadi ini solusi buat kalian para wanita yang ingin menggunakan jam tangan G-SHOCK ya. Walaupun di seri BBG sebenarnya cukup banyak pilihan. Tapi ya itu balik lagi ke bagian masing-masing ya. Karena ya kalau sudah suka G-SHOCK, walaupun di seri BBG banyak, dia tetap ingin pilih G-SHOCK gitu. Oke, ini dia saat dipakai di tangan. Ini bagian bawahnya. Cukup nyaman dan cukup keren. Mantap. Tampilannya juga sangat kekinian ya, anak muda banget. Untuk harga jam tangan ini ada di kisaran 1,5 sampai 2,5 untuk harga pastinya, atau untuk harga pasnya kalian bisa cek di marketplace kesayangan kalian, atau kalian bisa tanya langsung ke admin WhatsApp. Mungkin segitu aja dulu video unboxing dari G-SHOCK GMA S140-2ADR. Seperti biasa, jika ada informasi yang terlewat, silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian juga? Apakah worth it jam tangan ini di harga 1,5 sampai 2,5? Apakah kalian tertarik untuk membeli jam tangan ini? Mari berdiskusi di kolom komentar. Saya Arif, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.